Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian. Bab 55, Menyesal. Haikal terduduk di meja kerjanya, tak ada gairah untuk bekerja hari ini, karena kepalanya terasa berdenyut. Masalah di rumah dan masalah kantor cukup menguras isi kepalanya. Pak, hari ini kita ada pertemuan sebelum makan siang, ucap Anita pada Demian. Baiklah, setelah makan siang kosongkan semua jadwalku, jawab Demian yang sama sekali tidak melirik pada Anita yang masih berdiam diri di hadapannya. Kenapa? Tanya Demian menegakkan kepalanya, melihat Anita yang tak bergerak. Pak, saya lihat Pak Haikal sedang tidak baik. Dari tadi dia mondar-mandir di dalam ruangannya. Tanpa mau keluar dan pekerjaan pun tidak fokus. Aduh Anita, dia tahu kalau Haikal keponakan Demian, jadi dia perlu memberitahu. Haikal? Ujar Demian pelan. Iya Pak, saya rasa beliau sedang ada masalah. Nanti saya yang temui, silakan keluar. Ucap Demian dan diangguki Anita pelan. Kenapa lagi dia? Batin Demian. Demian segera melangkahkan kakinya untuk keluar dari ruangan menuju ruangan Haikal. Memang benar lelaki itu terlihat gelisah di dalam ruangannya. Karena terlihat dari kaca jendela ruangan itu dari luar. Demian melangkah pelan dan memperhatikan Haikal. Kenapa? Tanya Demian mendekat pada keponakannya ini. Hati Demian sebenarnya kasihan melihat Haikal. Tapi mau bagaimana lagi? Haikal yang mencapakan Adele, bukan dirinya yang merebut. Om, ujar Haikal sedikit kaku. Demian duduk dan diikuti Haikal. Apa yang membuatmu begini, Kal? Tanya Demian. Kali ini dia akan mengajak Haikal berbicara dari hati ke hati. Sebagai seorang paman, bukan saingan. Om, aku menyesal. Mencapakan Adele? Dan juga menyesal sudah menyakitinya. Jawab Haikal. Bukan karena harta? Tanya Demian, tapi Haikal tak menjawab. Kal, harta itu milik Adele, murni peninggalan orang tuanya, dan kamu bekerja selama ini juga sudah kamu nikmati bersama Karin dan anak kalian. Tidak adil jika saat bercerai pun kamu minta bagian, karena selama menikah kamu sudah berkhianat dan menyakitinya. Jelas Demian. Kal, bijaklah dalam bertindak. Adele tidak bersalah. Dalam pernikahan kalian dia korban keegoisan kamu dan mamamu. Kini nikmati hidup bersama Karin. Kalian sudah punya anak. Sayangi Satria mulai lagi dari awal. Om akan naikkan jabatanmu menjadi kepala perusahaan di cabang yang baru, tapi dengan satu syarat, perbaikan pernikahanmu. Anggap Adele sebagai tantemu, bukan mantan istri. Bagaimana bisa, Om? Bisa, pasti bisa. Haikal menghela nafas panjang. Baiklah, akan aku coba. Jawabnya lemah. Demian menepuk pundak Haikal pelan lalu pergi. Seusai pertemuan dan makan siangnya, Demian segera pulang menemui istrinya tercinta. Sudah siap? Tanya Demian mendekat dan mencium kening Adele. Aku ambil tas sebentar sayang. Jawab Adele. Berjalan ke arah lemari tasnya, Adele meraih tas berwarna kuning senada dengan dressnya membuat bumil cantik ini terlihat elegan. Adele selalu berpenampilan menarik, sesekali saat hamil tua. Demian menuntun sang istri berjalan pelan karena memang Adele sudah kesulitan membawa perut besarnya. Del, aku sudah mencari pengasuh untuk anak kita nanti. Mulai bulan depan dia akan bekerja. Tapi anak kita belum ada sayang. Biar dia membantumu dulu Del, agar nanti saat ini kita lahir dia sudah terbiasa bekerja. Jawab Demian. Adele tak bisa berkomentar lagi. Dia juga tahu apa yang dilakukan suaminya ini murni karena menyayanginya. Demian tak ingin Adele kesusahan. Sementara itu di sisi lain. Demian sudah berbicara dengan papa. Apa kamu mau hidup terus begini, Kal? Makin terpuruk. Ucap Pak Heru. Pak, aku merasa Karin tak cocok untukku. Jawab Haikal. Jika tidak cocok, lepaskan dia. Biarkan dia hidup dengan caranya sendiri. Bagaimana Satria, Pak? Tanya Haikal. Jika kau ingin mengurusnya, ambil Satria. Papa rasa sudah cukup waktu bermain-main Kal. Kamu sudah tua. Hiduplah layaknya orang tua. Kamu butuh anak untuk mengurusmu kelak. Sekolahkan Satria dengan baik, didik dia dengan pendidikan yang bagus. Nasihat Pak Heru. Jangan ganggu lagi Omu, Demian. Dia sudah berusaha tetap menjaga hubungan keluarga kita agar tidak terpecah. Demian orang baik, tak ada sedikit pun dendam di hatinya. Bahkan berkali-kali mamamu berbicara ketus tapi dia terus sudah berusaha membantumu. Kini saatnya kamu bangkit, Kal. Masih banyak orang yang peduli pada kamu. Hilangkan sifat iri di hatimu itu. Lanjut Pak Heru. Haikal menitikkan air mata.
Baru kali ini terasa sangat menyentuh ucapan papanya. Dia pun juga merasa tak ada kesusahannya, harus menerus mengejar Adele yang sudah bahagia. Karena ini memang salahnya dulu mencapakan Adele tanpa rasa iba. Bersambung.